Halo Photoshopper, hari ini gue mau ngebahas soal supported layer yang biasa gue pakai di setiap editing pemotretan studio ya. Kemarin ini gue udah ngelakuin beberapa kali, jadi kayaknya udah ada gambaran tuh buat ngelakuin koreksinya. Nah sekarang gue mau jelasin gimana caranya bikin supported layer. Oke, langsung kita buka aja Photoshopnya. Nah ini kita udah ada file pemotretan waktu berapa bulan lalu. Ini before, ini after, dan ini dikerjainnya dengan bantuan supported layer. Jadi supported layer atau check layers itu tuh layers yang ngebantu buat kita ngecek macam-macam tuh. Yang jelas di dalam supported layer ini ada solar curve, ada untuk cek brightness, itu biasanya alat bantu untuk ngelakuin burning and dots. Terus gue bisa ngecek gimana keadaan saturasinya di setiap kulit nih. Lalu terakhir kita bisa ngecek gimana keadaan hue-nya di tiap bagian kulit. Ini nggak melulu untuk motret model yang punya skin tone yang enggak, tapi bisa dipakai buat landscape juga. Jadi gue pikir ini ilmunya cukup universal ya, jadi nggak ada ruginya buat belajar. Nah ini sekarang gue mau bahas nih cara gimana bikin supported layer. Ini di layer pertama itu ada solar curve. Jadi kalau misal gue masukin ke filenya nih, kita gue balikin lagi nih ya. Nah ini kalau misalnya dinyalain solar curve, nah tampilannya kayak gini nih ya. Jadi ini kan file yang udah diedit ya, coba gue buka yang belum diedit. Nah nih, ini sebelum pakai solar curve. Jadi kalau ini kan udah kelihatan nih ya, kotorannya udah jelas kelihatan, di sini kelihatan. Terus kalau kita nyalain solar curve, nah itu jadi lebih kelihatan tuh area sini nih. Ada background karton yang ngelipet-lipet ya. Terus kedua gue punya folder brightness. Brightness ini isinya cuma black and white sama curve di sini nih. Ini alat bantu buat ngelakuin burning and dots nanti. Terus di bawahnya ini ada saturation buat ngecek saturasinya. Jadi kalau dinyalain nih, tuh lihat daerah yang lebih terang itu dia saturasinya lebih tinggi ketimbang daerah yang gelap. Isinya itu ada level sama selective color. Nanti gue jelasin gimana bikinnya satu-satu. Sebagian udah gue bahas nih yang saturation sama color ya, waktu di video sebelumnya yang ngebahas saturation mask sama hue mask ya. Terus kalau kita cek color di sini, kita lihat di situ. Nah, area yang lebih terang dan area yang lebih gelap di situ. Nanti kita adjust supaya dia lebih cenderung sama ya. Ini kita sembunyiin dulu nih yang supported layer dari awal nih ya. Kita bikin ini layer yang before-nya aja gue bikin. Kita bikin Ctrl 0 biar bisa ngelihat semuanya. Nah, pertama kita bikin solar curve. Jadi solar curve itu kita cuma bikin pola zigzag di sini nih. Nah nih, pola zigzag. Nggak usah terlalu akurat juga sih. Toh hasilnya bakal mirip-mirip juga ya nantinya. Yang penting kelihatan lah perbedaannya. Jadi dia tuh bakal bikin semua kotoran jadi kelihatan jelas. Ya, ini solar curve. Jadi bentuknya dia pola zigzag di kurvanya. Bentuknya nggak harus sama sih, yang penting zigzag dia. Kayak gini lah kira-kira. Nanti kalian bisa jadiin action. Nah ya, jadi kelihatan tuh area-area yang sebelumnya nggak kelihatan gitu. Jadi lebih kelihatan jelas. Nanti dibersihin nih. Cara bersihin background kemarin udah gua kasih tahu. Nanti kapan-kapan gua ulang deh ya. Yang intinya sekarang kita tetap di topik utama supported layer. Nah di sini nih makin kelihatan nih di daerah paha ini ternyata ada yang belang. Nanti harus di retouch juga. Apalagi banyak di sini nih kelihatan, makin banyak kotoran-kotoran yang makin kelihatan. Tuh di sini ada spot. Nah tuh banyak titik. Nah ini nih. Dan ini nih ada bayangan di sini nih. Jadi kejadiannya waktu motret itu tuh godok gua jatuh, pecah si flash tube-nya.
Jadi mau nggak mau gue pakai flash buat jadi trigger lampu gue yang TR250 itu tuh, soalnya kan si trigger TR250 nya kehabisan baterai ya, mau nggak mau gue pakai flash, jadi manfaatin mata kucingnya. Nah ini kita kasih nama solar curve yang kurva tadi tuh. Nah tadi kita keduanya itu supported layer brightness. Ini kita matiin dulu yang solar curve. Nah itu tuh tinggal kita bikin black and white di sini, black and white tuh. Terus supaya kita bisa lebih enak ngelihatnya, kita gelapin dikit, tergantung nanti kebutuhannya. Kalau misal kita perlu lebih gelap untuk ngelakuin burning and dots ya kita lakuin. Jadi ini bisa kalian kecilin, bisa kalian gedein supaya kalian bisa ngelihat kotoran-kotoran atau bagian-bagian yang harus di burning and dots secara mikro. Nah ini nih ya, kelihatan nih. Jadi nanti diterangin, digelapin. Jadi untuk supported layer brightness itu dia pakai black and white. Terus ini curve sama black and white nya kita bikin grup, Ctrl G, lalu kita ganti nama brightness atau luminance ya. Nah ini gue agak sedikit jelasin nih kenapa pakai black and white, kenapa nggak pakai hue saturation. Misal nih gue bikin ya hue saturation, saturasinya diturunin. Ini agak bahaya nih ngelakuin black and white dengan nurunin saturasi di hue saturation, soalnya dia bakal nggak akurat. Misal nih gue bikin gradient nih ya di sini, coba ya gue matiin dulu si ini, terus gue bikin layer baru, terus kita fill gradient. Mana gradient? Nah pilih yang basic mungkin ya, yang ini misal, terus gue ubah warnanya. Misal yang satu ini biru, oke. Yang satu lagi ungu. Ini semua warna cool ya, yang gue pilih warna cool. Kita oke. Kalau dilihat dengan mata biasa nih ya, kesannya warna ungu ini lebih terang dari warna biru kan, biru yang di bawah. Dan kita agak kesulitan lihat sebenarnya mana sih yang lebih terang, mana yang lebih gelap. Nah jadi misal gue pakai hue nih buat bikin dia BW, ketika turunin, nah dia tuh nggak bisa nggambarin mana yang terang mana yang gelap. Beda kalau kita pakai black and white. Nah kelihatan tuh. Jadi dengan black and white kita bisa lihat mana yang lebih gelap dan mana yang lebih terang. Ya, jadi kalau bikin black and white tuh kayaknya agak bahaya bikin pakai hue saturation, lebih baik pakai black and white. Atau ada satu cara lain nih, gua hapus dulu. Nih hue saturationnya gua hapusin. Ada satu cara lain nih, bikin black and white ya, yang akurat buat ini ya, buat apa? Buat patokan burning and dots. Soalnya kalau misal patokannya udah salah, yang lu lakuin tuh ya salah juga ya. Tadi udah kebukti kalau pakai hue saturation dia nggak bisa bedain tuh mana yang warna terang mana warna gelap kan. Nah ini ada satu cara lain nih di sini nih. Kita bikin satu layer, kita bikin solid color. Pilih warna netral apa aja di sini nih, yang saturasinya 0 ya, terserah bebas. Terus ini ganti ke saturation, coba kita nyalain. Nah tuh dia bisa bedain mana warna terang mana gelap ya. Jadi gue ulangin, tadi pilih warna netral yang saturationnya 0 nih, S-nya 0. Jadi hati-hati pada saat ngelakuin black and white untuk bantuan layer pada saat kalian ngelakuin burning and dots. Ini gue hapus. Nah kita udah nyampe brightness, lalu kita ke supported layer saturation. Ada dua cara juga nih. Yang pertama yang biasa gue pakai, kita pakai selective color.
Nah caranya tuh tiap warnanya ini nih, kan ada red, yellow, green, cyan, blue, magenta, itu blacknya kita turunin. Nah yellow juga kita turunin, terus green turunin, cyan kita turunin juga, blue kita turunin, magenta kita turunin. Nah giliran warna netral itu blacknya kita naikin. Kita pisahin luminosity-nya dari warna netral ya. Dan ini pilih absolute, tadi gue lupa ngasih tahu. Nah ini kita tinggal saturasinya doang yang kelihatan sama kita nih. Cuma kan ini agak susah yang lihatnya ya. Jadi kita butuh satu bantuan layer, mungkin level. Kita geser sampai dia lebih terang, dan patokannya jangan sampai ada yang hilang detail. Caranya tuh sambil pencet alt, jadi kita bisa lihat nih daerah mana yang udah mulai kehilangan detail. Nah itu udah nongol tuh putih itu. Nah kalau misalnya udah nongol itu kita mundur dikit sampai dia hilang. Nah itu batasnya ya. Kalau kita zoom, lihat nih daerah yang lebih terang itu saturasinya lebih tinggi ketimbang daerah yang lebih gelap. Coba gue jadiin grup, Ctrl G. Ini kita ganti namanya saturation. Oke. Kita cek ya. Nih, kita zoom. Daerah sini tuh dia lebih terang nih, berarti saturasinya dia lebih tinggi ketimbang daerah yang gelap. Kita cek nih. Ya kan? Bener kan? Di situ ada blast on. Nah, di atas ini nih ya ada highlight nih. Nah, ini saturation supported layer. Ada cara lagi nih, satu lagi buat bikin supported layer saturation. Nah caranya kita bisa bikin solid color yang benar-benar merah. Ini kita new layer, terus kita bikin solid color. Di sini kita petnokin nih merahnya, jadi HSB nya S nya 100 saturation, B nya 100, terus R nya 255, yang green sama blue nya 0 ya, oke. Nah ini kita ubah nih blend mode nya dari normal ke hue, terus kita Ctrl J, hue, tadi hue udah, terus color jadi saturation di lengkah nih lagi, terus terakhir luminosity. Nah di sini kelihatan nih area yang lebih terang, kita jadiin grup dulu deh, Ctrl G. Area lebih terang itu saturasinya lebih tinggi ketimbang area yang gelap, tuh ya kelihatan ya. Nah di sini. Nah ini terserah kalian mau pakai yang cara yang mana. Yang pertama pakai selective color atau pakai solid color ya. Nah kita sekarang masuk ke supported layer hue nih. Cara bikinnya, kita bikin solid color satu nih, terus pilih 50% gray di sini. Kita pentokin ke kanan, ke kiri, terus brightness-nya dijadiin 50. Nah itu 50% gray. 128, 128, 128. Ini kita okein. Terus ini jadiin luminosity. Nah bikin lagi solid color. Kali ini di saturation ya, ini nilai saturationnya 50, terus yang lainnya 100 ya, kita okein. Terus ini jadi saturation. Nah ini kan belum bisa kelihatan ya sama kita ya perbedaannya nih, perbedaan warnanya tuh. Sekali lagi kita perlu solar curve tadi nih. Ini kita bisa Ctrl J, terus kita tarik ke bawah. Nah kita nyalain. Jadi nanti yang area yang ini ada yang gelap, ada yang lebih terang, ini kita samain nanti. Gue jadiin satu grup dulu bentar ya, Ctrl G, naikin ke atas. Nah ini jadi, nah before
after ya, jadi dia lebih rata. Dan yang foto ini udah color correction yang kedua nih ya, tuh lebih rata dia. Caranya pernah dan sering gue bahas di video-video sebelumnya, terutama yang pemotretan studio. Jadi gue ulangin nih, hampir udah beres ya. Gue ulangin di sini subported layer ini ada solar curve. Kita bikin mode pola zigzag di curve. Terus di brightness ini kita bikin black and white. Cara bikin black and white-nya jangan pakai hue saturation ya. Pakai black and white atau pakai solid color tadi tuh yang dijadiin blend mode color. Terus saturation bikinnya pakai selective color tadi, yang tiap warnanya kita kurangin nilai blacknya, dan warna netralnya kita tambah nilai blacknya. Terus terakhir supported layer hue. Nah tadi yang ada kita masukin 50% gray tadi tuh. Nanti kita ulang dikit-dikit di video-video berikutnya, mungkin lebih enak praktek dengan kasus mungkin ya. Jadi kalau gitu, misal gue dapet file baru atau gue motret atau ada tema baru, nanti gue ulang sedikit-sedikit. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tinggal DM atau inbox atau komen mungkin deh. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini biar terus berkembang. Terima kasih guys.